Ada satu daerah di Jakarta yang belakangan dituding Amerika Serikat jadi sarang barang bajakan. Bahkan Presiden AS Donald Trump sendiri sampai minta pemerintah Indonesia buat nertipin kawasan ini. Kawasan yang dimaksud adalah Mangga 2. Kok bisa ya Trump ngeklaim kayak gitu? Ada apa sih sebenarnya? Yuk kita nostalgia di Mangga 2. Ngutip pernyataan budayawan dan pemerhati masalah Jakarta, Ridwan Saidi, dekat stasiun kota ada kawasan pusat perdagangan Mangga 2 yang sejak abad ke-18 udah jadi pusat hiburan bagi kaum berdompet tebal. Nah, kawasan Mangga 2 sendiri awalnya nggak ada namanya. Penduduk sekitar lalu namain Mangga 2 karena di sana awalnya tumbuh sepasang pohon mangga. Dulu sih belum dikenal istilah sepasang, maka itu penduduk sekitar nyebut kawasan itu Mangga 2. Nah, awalnya daerah ini dihuni oleh para imigran dan berkembang jadi kawasan hunian penting yang dekat dengan Pelabuhan Sunda Kelapa sama kawasan Glodok yang dikenal sebagai pecinan terbesar di Jakarta bahkan Indonesia. Selain sebagai kawasan permukiman, Mangga 2 di masa kolonial juga dikenal sebagai tempat hiburan buat kalangan elit. Jadi citranya sebagai pusat keramaian emang udah kebentuk dari lama. Mangga 2 dikenal sebagai tujuan belanja favorit buat wisatawan asing maupun lokal, khususnya orang-orang dari luar Pulau Jawa. Nah, sebagian besar pusat perbelanjaan di kawasan ini berlokasi di sepanjang jalan Mangga 2 Raya. Nah, salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan Mangga 2 sebagai pusat perniagaan adalah dibangunnya Pasar Pagi Mangga 2. Pasar ini sebenarnya relokasi dari pasar pagi lama yang ada di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kehadiran pasar ini pun menandai awal transformasi Mangga 2 jadi pusat grosir modern di Jakarta. Keberhasilan Pasar Pagi Mangga 2 ini yang akhirnya ngedorong berkembangnya kawasan perdagangan lainnya kayak Mangga 2 Mall, Harko Mangga 2, Mangga 2 Square, sampai ITC Mangga 2 yang akhirnya jadiin Mangga 2 sebagai pusat grosir terbesar di Jakarta. Kawasan ini lantas jadi destinasi utama bagi pedagang grosir dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Produk yang ditawarin di sini juga bervariasi, mulai dari pakaian, tekstil, barang-barang elektronik, aksesori, sampai souvenir. Dengan banyak juga produk impor dari negara-negara kayak Cina, Korea, atau Thailand. Pemprov Jakarta pun mengakui pentingnya kawasan ini dengan memasukkannya sebagai salah satu dari 12 destinasi wisata pesisir. Mangga 2 nggak sekedar pusat belanja, tapi juga ikon wisata belanja Jakarta. Laporan tahunan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis sama Kantor Perwakilan Dagang AS atau USTR menyebut Mangga 2 sebagai lokasi utama sarang bajakan, mulai dari tas, pakaian, mainan, sampai barang-barang kulit. Tudingan ini bahkan micu reaksi Donald Trump yang ngedorong pemerintah Indonesia bertindak tegas terhadap peredaran barang bajakan di kawasan tersebut. Langkah ini dikaitin sama upaya memperkuat posisi dalam hubungan dagang bilateral yang memanas di tengah ketegangan perang dagang global. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri ngomentarin, dia bilang tuduhan AS soal Mangga 2 sebagai pusat barang palsu dan bajakan tak berdasar dan punya motif tertentu. Dia bilang hal ini nggak lepas dari perang dagang Trump yang lagi negosiasi buat ngebalikin neraca dagang mereka yang terus defisit. Dia bilang sih ini cuma alibinya Trump aja buat nekan Indonesia. Soalnya penjualan barang palsu dan bajakan ini kan terjadi di semua negara, tapi kenapa dia baru permasalahan ini sekarang dan khususnya ke Indonesia? Mansuri justru bilang isu utama di Mangga 2 tuh sebenarnya bukan soal produk bajakan, tapi lebih ke penurunan penjualan yang signifikan. Jadi emang kayaknya rewelnya Trump ini emang gak ngaruh-ngaruh banget sih buat para pedagang di Mangga 2. Sejarah Mangga 2 juga nyatanya jauh lebih kompleks dari sekedar label negatif. Dari kawasan permukiman elit sampai pusat grosir modern, Mangga 2 faktanya punya peran besar bagi denyut nadi perniagaan Jakarta. USTR bilang masih ada kekhawatiran bagi pelaku usaha AS meski Indonesia udah ngambil langkah-langkah buat ningkatin perlindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual atau HAKI. Mereka menilai pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek dagang yang meluas baik secara daring dan di pasar fisik adalah kekhawatiran utama. Anak buah Donald Trump bilang pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek masih menjadi masalah serius di Indonesia. Terus gimana kata Menteri Perdagangan kita ya? Barang ilegal ya dari manapun mau pokoknya dari negara manapun, kalau itu ilegal, itu kan memang tidak boleh. Ya di aturan kita, di undang-undang kita, di Permendak kita kan melarang barang-barang yang ilegal masuk. Ya jadi kita kan selama ini terus melakukan pengawasan ya secara reguler maupun rutin. Yang di mana? Mangga 2 kita kan terus rutin melakukan. Kami kan belum expose ya. Karena kan kami harus selidiki dulu ya sebelum benar-benar datanya kita dapat ya. Kalau ketahuan perusahaannya kan ada beberapa sanksi itu berurutan gitu ya. Jadi nanti bisa sampai kita tutup perusahaannya.
barangnya pasti kita sita, ya perusahaannya bisa kita tutup. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga bilang saat ini pembahasan soal Mangga 2 belum dibahas waktu proses negosiasi tarif resiprokal yang dilakukan delegasi Indonesia sama pihak AS karena kedua belah pihak masih lebih fokus negosiasi ke hal-hal inti kayak pembenahan sektor pengembangan industri nasional. Soalnya hal itu yang jadi faktor utama ningkatin daya saing, perbaikan teknologi, penerapan energi ramah lingkungan, pengembangan SDM, sampai mempermudah akses pasar terhadap produk industri nasional. Nah, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Rusmin Amin juga bilang belum ada arahan buat tindak lanjutin tudingan penjualan produk-produk bajakan dan ilegal di Mangga 2 ini.